Inilah 3 cara melatih mental kaya untuk hidup berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, tahukah Anda bahwa untuk menjadi kaya agar hidup berlimpah itu yang terpenting adalah mentalnya, sahabat. Jadi kalau misalnya mentalnya sudah terbentuk, maka lambat laun, waktu demi waktu ya, atau prosesnya, entah bagaimana caranya, nanti dia bisa alam semesta mendukung hidupnya untuk berlimpah. Nah, jadi saya akan share 3 cara untuk melatih mental kaya, ya. Karena kalau misalnya kita tidak latih, maka yang terjadi adalah mental kita ya sebaliknya, ya. Karena pada dasarnya sebagian besar orang sudah mendapatkan berbagai macam pengalaman hidup ataupun lingkungan sekitar yang kurang mendukung untuk hidupnya bisa menjadi berlimpah ataupun kaya. Nah, jadi 3 cara ini nanti bisa Anda praktekkan, ya. Saya juga masih berproses juga, apakah saya sudah kaya? Ya, secara mental saya sudah berlatih untuk kaya, ya, begitu. Nah, tentu ketika sudah saya latih ini, lambat laun kehidupan ataupun alam semesta mendukung saya untuk hidup berlimpah, dan alhamdulillah saya sudah merasakan, sudah mulai merasakannya, sahabat. Jadi saya akan share pada Anda bagaimanakah caranya agar Anda bisa hidup berlimpah dengan melatih 3 mental kaya ini. Ya, saya berikan 3 saja, ya. Sebenarnya banyak sekali, ya, tapi 3 saja sudah cukup saya rasa. Nah, pertama, hal yang perlu Anda lakukan atau Anda latih adalah bersedekah, berbagi atau memberi, ya. Jadi orang yang punya mental kaya, maka dirinya itu suka yang namanya bersedekah. Mereka itu suka yang namanya berbagi. Mereka itu suka yang namanya memberi. Nah, dilatih mulai dari sedikit demi sedikit, sahabat. Contoh simpelnya dan contoh umumnya adalah Anda bersedekah lah, ya. Misal seminggu saat Anda pergi Jumatan, begitu kan, bagi yang laki-laki, di hari Jumat Anda berinfak yang semula adalah katakanlah 1.000, bisa dinaikkan lagi levelnya jadi 2.000, ya. Kalau sudah terbiasa dinaikkan levelnya lagi menjadi 5.000. Kemudian kalau sudah terbiasa dinaikkan levelnya lagi menjadi 10.000 dan seterusnya, ya. Ini butuh pembiasaan. Kalau misalnya Anda pernah mendengar orang sedekah di masjid, katakanlah 20.000 misalnya, Anda rasa, wow, 20.000 sedekahnya di masjid ketika Jumatan, banyak ya. Nah, itu bagi orang-orang yang sudah terbiasa biasa saja, ya, karena dia sudah terlatih. Tapi kalau misalnya orang yang belum terbiasa, maka itu adalah menjadi hal yang wow, begitu kan. Apalagi kalau sedekahnya 50.000 sekali, 100.000 dan seterusnya. Maka ini butuh dilatih, sahabat. Ini yang berkaitan dengan uang, ya, sahabat, ya. Jadi sedekah juga tidak harus melulu pakai uang. Saya sudah buatkan video yang berkaitan dengan sedekah ratusan kali, kan begitu ya. Anda bisa tonton video saya di link ini, ya. Sedekah ratusan kali setiap hari. Nah, di sini perlu yang namanya dilatih, ya. Itulah kenapa kalau misalnya Anda bersedekah nunggu ikhlas, ya tidak akan jadi sedekah, sahabat. Tidak akan jadi sedekah. Maksudnya adalah Anda tidak sedekah-sedekah, begitu kan. Nah, silahkan latih dari mulai yang terkecil terlebih dahulu, ya. Mulai dari nominal terkecil, kemudian ketika sudah Anda terbiasa, maka naikkan levelnya lagi menjadi lebih besar, naikkan level lagi, dan seterusnya. Jadi orang yang kaya itu adalah menganggap ketika dia membeli sesuatu, mereka merasa mampu, tidak ada kata mahal, ya. Kalaupun ada kata mahal, itu adalah sebenarnya
dia mampu, tapi bilang mahal saja karena menurutnya memang tidak diperlukan begitu. Jadi semuanya dianggap biasa. Kalau dia membeli jam tangan dengan harga yang menurut kita atau menurut awam wow atau mahal, mereka biasa saja. Ini adalah mereka sudah terlatih. Kemudian yang kedua, sahabat, yang kedua adalah saat memberi, maka akseslah rasa berlimpah. Termasuk Anda ketika bersedekah pada orang yang tidak punya, fakir miskin, akseslah rasa berlimpah. Jangan akses rasa kasihan. Saya juga sudah membahas video tentang sedekah, bahaya kalau misalnya kita mengakses rasa kasihan. Silakan Anda bisa tonton videonya di link ini. Nah, kenapa tidak boleh kasihan saat sedekah? Sedekah ketika Anda mengakses rasa kasihan, maka yang terjadi adalah rasa Anda di dalam diri tidak berdaya. Ya, berbeda kalau misalnya Anda sedekah merasa mampu, merasa berlimpah. Nah, maka rasa keberlimpahan, rasa kemampuan Anda inilah yang bisa mendorong Anda ya menjadi berlimpah nantinya, sahabat. Nah, kalau misalnya sedekah secara otomatis kan biasanya ada timbul rasa kasihan. Iya memang. Kalau misalnya orang belum terbiasa mengakses rasa berlimpah saat sedekah, memberikan uang pada orang tak punya, peminta-minta, pengemis, ya, itu memang hal wajar. Ya, tapi coba latihlah. Kalau misalnya mau sedekah, ya, ada rasa kasihan, tahan dulu. Wah, ini rasa yang muncul adalah kasihan ini. Tahan dulu. Kemudian akses dulu rasa berlimpah. Saya mau mengakses rasa berlimpah dulu. Nah, ketika sudah terakses rasa berlimpah, baru berikan. Nah, jadi itu perlu dilatih, sahabat. Memang, ya, perlu dilatih. Kemudian yang ketiga adalah tidak minta-minta, ya, alias mental gratisan. Ini yang berbahaya. Banyak sekali orang yang mungkin ya tidak disadari. Misal di kantor, traktir dong. Kamu besok mau jalan-jalan ya, oleh-olehnya dong. Minta dong, ini dong, itu dong, dan seterusnya. Jadi meminta-minta ini adalah mental gratisan. Anda pun tahu, pengemis ya, mereka itu mentalnya adalah gratisan. Tidak mau berusaha, tinggal menengadahkan tangan begini saja dapat duit. Ya. Tinggal pasang muka yang belas kasihan dapat duit. Nah, mereka jelas tidak punya mental kaya. Anda pun juga tahu hidup mereka seperti apa. Karena mental mereka adalah mental miskin, maka hidupnya ya seperti itu, sahabat. Nah, itulah kenapa Anda bisa melatih 3 hal ini, 3 cara ini untuk Anda hidup berlimpah nantinya, sahabat. Karena kalau kondisi Anda misalnya saat ini tidak berpunya atau belum berpunya atau katakanlah miskin lah ya, tidak masalah. Yang terpenting adalah Anda latih dulu mental kaya itu. Ya. Mental kaya ini sangat penting untuk membentuk diri kita, ya, agar nantinya alam semesta itu bisa mendukung pada kita agar hidup kita bisa menjadi kaya dan juga berlimpah. Nah, ini yang perlu dilatih. Kalau tadi yang berkaitan dengan poin 3, minta-minta tidak boleh. Tapi kalau misalnya diberi, misalnya, saya mau memberi kamu sebagai hadiah, itu tidak masalah. Yang jelas adalah jangan minta. Kalau diberi secara gratis boleh, tidak masalah. Tapi kalau minta-minta, itu adalah mental gratisan. Jelas itu adalah mental miskin. Jadi jauhi itu, sahabat ya. Kalau mulai kemarin-kemarin Anda masih seperti itu, jadi mulai sekarang dan seterusnya, kalau Anda ingin hidup berlimpah, Anda ingin hidup kaya, maka jauhi mental gratisan atau mental peminta-minta itu, ya. Baik, itu saja, sahabat, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Dan saya doakan selalu untuk Anda agar hidup Anda berlimpah, Anda bisa berlatih untuk menjadi mental kaya. Sampai sekarang saya juga masih terus berlatih ya, sahabat ya, karena mental kaya setiap orang itu kan levelnya beda-beda.
Jadi ketika sudah katakanlah level segini, level 1 sudah terlewati, maka dia bisa naikkan lagi, dan seterusnya. Nah, karena manusia itu memang perlu yang namanya bertumbuh dan berproses. Baik, kita latih sama-sama untuk diri kita menjadi mental kaya, sehingga hidup kita nantinya bisa berkelimpahan. Saya selalu doakan Anda agar Anda dipenuhi kebahagiaan, Anda dimudahkan urusan Anda, dan keberlimpahan rezeki selalu tercurah pada diri Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.